Perkenalkan, nama saya David Simorangkir, NPM 180100643. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya, dosen mikroekonomi yang bernama Pak Binsar Tison Gultom, yang tugasnya adalah review atas jurnal tentang pasar. Adapun judul yang saya akan review adalah reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman penerbitan obligasi syariah. Jurnal ini ditulis oleh Nunung Gionia Mutamina Jenar Widayati dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula. Adapun latar belakangnya atas penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian penjelas atau explanatory research yang akan membuktikan pengaruh atas variabel bebas, yaitu pengumuman penerbitan obligasi syariah, terhadap departemen variabel, yaitu pasar modal Indonesia. Dan juga inti-inti dalam jurnal ini adalah yang pertama itu terjadinya abnormal return. Abnormal return itu penjelasannya adalah abnormal return merujuk pada tingkat pengembalian yang melebihi pada apa yang dibenarkan oleh resiko yang terkait dengan investasi, atau dengan kata lain itu terjadi ketika pengembalian aktual return melebihi pengembalian yang diharapkan, expected return. Kembali pada tujuan yang pertama, itu terjadinya abnormal return yang positif, berarti pengembaliannya yang positif dan signifikan atas pengumuman penerbitan obligasi syariah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terjadinya abnormal return yang positif tapi tidak signifikan atas pengumuman penerbitan obligasi syariah, yang artinya hipotesis dari penelitian ini tidak dapat didukung. Penjelasannya ada di dalam materi. Dan juga dalam nomor 2 itu terjadinya perubahan trending volume activity saham yang positif dan signifikan atas pengumuman penerbitan obligasi syariah, yang artinya adanya kepercayaan para investor untuk menganggap bahwa penerbitan obligasi syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah sehingga keamanan lebih terjamin untuk bertransaksi. Dan juga yang ketiga, terdapatnya perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan obligasi syariah. Tetapi tidak, yang artinya hipotesis dari penelitian ini tidak dapat didukung, bahwa hasil menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat menentukan adanya perbedaan tingkat kemakmuran investor pada periode pengamatan, baik sebelum atau sesudah pengumuman penerbitan obligasi, di mana kondisi tersebut kemungkinan karena obligasi syariah pada saat sekarang ini kurang disosialisasikan secara tepat. Adapun yang ketiga atau keempat atau terakhir, terdapatnya perbedaan yang signifikan trending volume activity sebelum dan sesudah pengumuman penerbitan obligasi syariah. Adapun pengertian dari trending volume activity, trending volume activity merupakan penjualan dari setiap transaksi yang terjadi di bursa saham pada saat waktu dan saham tertentu, dan merupakan salah satu faktor yang juga memberikan pengaruh terhadap pergerakan saham, atau dalam bahasa Indonesianya volume perdagangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara trending volume activity sebelum atau sesudah syariah, yang artinya penelitian ini tidak dapat didukung. Trending volume activity sesudah penerbitan obligasi syariah akan lebih besar apabila penerbitan tersebut memberikan nilai tambah. Adapun
Yang dapat saya review dari jurnal ini atau critical reviewnya adalah secara keseluruhan jurnal ini cukup lengkap, memenuhi standar kepenulisan baik dari segi tulis ataupun fakta atau hipotesa yang diberikan. Namun ada yang perlu dikritikkan review penulis. Kurang memberikan teori yang cukup mendukung pada hipotesanya. Hipotesa ditulis harus berdasarkan penelitian terbukti. Saya ulangi, untuk kritika reviewnya adalah secara keseluruhan ini sudah cukup lengkap dan memenuhi standar kepenulisan. Namun ada yang perlu direview. Peneliti kurang memberikan teori yang cukup mendukung pada hipotesa. Hipotesa ditulis hanya berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian juga tidak menjelaskan analisa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Terima kasih atas waktunya.